adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 28 Agustus 2024, peringatan Santo Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Guru abadi Kristus Tuhan kami, satu-satunya guru bijaksana yang menyampaikan sabda kehidupan kepada insan. Dengarkan kami gembala sejati, semoga gereja Kau beri cahaya supaya rela menyiarkan warta kabar gembira. Kau beri kami pujangga teruji yang menerangi bumi serta hati, supaya kami lebih menyelami kasih ilahi. Semoga Ia yang kini berpesta menghantar kami ke hidup yang suci, hingga akhirnya kami bahagia di alam baka. Tuhan cahaya kebenaran, baharulah kiranya di dalam gereja-Mu semangat yang Kau curahkan dalam diri Santo Agustinus. Semoga kami merindukan di Kau sumber kebijaksanaan sejati dan mencari Engkau asal segala cinta ilahi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian, dan dari sebelah luar nampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh, dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri bahwa kalian berketurutan pembunuh nabi-nabi. Jadi penuhilah takaran para leluhurmu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu terkasih, kita dengar tentang kisah Agustinus, anak Patrisius dan Monica. Patrisius, seorang ayah, itu boleh katakan kurang berakhlak, tidak beriman, perilakunya antik. Maka anaknya juga ikut perilaku itu. Dan ini contoh untuk orang tua di rumah. Keluarga adalah Ecclesia Domestica, mana keluarga itu dikuduskan dalam sakramen perkawinan. Maka harus ada bunga-bunga dan buah-buah kasih di dalam keluarga. Agustinus rupanya tidak mengalami, karena ada ketimpangan dalam hidup. Ibunya pendoa, ayahnya bergajul. Tetapi dengan doa seorang ibu itu mantap, manjur. Baik Agustinus maupun Patrisius mengalami pertobatan. Maka melalui pertobatan inilah Agustinus menjadi orang yang keren. Orang yang bertobat menjadi imam, bahkan menjadi seorang uskup.
Dia dilahirkan di Hippo, Tagaste, Algeria, Afrika Utara, tanggal 13 November 354. Namun dibesarkan di Kartago dan dibaptis di Italia. Ibunya, Santa Monica, adalah seorang Katolik yang saleh, sementara ayahnya, Patricio, seorang kafir. Kelak ibunda Santo Agustinus juga dinyatakan sebagai orang kudus dan menjadi pelindung bagi para ibu rumah tangga. Agustinus sendiri memilih menganut aliran Manikeisme, yaitu aliran yang menolak Allah dan sangat mengagungkan rasionalisme. Jadi dalam kepalanya itu Allah itu di otaknya. Agustinus adalah seorang yang sangat cerdas. Pendidikan dan karier awalnya ditempuhnya dalam bidang filsafat dan retorika, pintar khotbah, seni persuasi dan bicara di depan publik, hebat homilinya. Awalnya ia mengajar di Tagaste dan Kartago, namun ia ingin pergi ke Roma karena ia yakin bahwa di sana para ahli retorika yang terbaik ada. Tetapi moralitasnya buruk. Sang ibu menyusul dan mempersembahkan anak itu kepada seorang uskup bernama Ambrosius, dan berhasil, sehingga membuat Agustinus yang dulunya tak karuan itu bertobat dan kemudian mendirikan sebuah kongregasi OSA, Ordo Santo Agustinus, yang isinya apa? Tugasnya, visinya, mewartakan kabar baik tentang Yesus ke seluruh bumi ini. Dengan cara hidup mandiri. Hidup tidak menikah sebagaimana dianjurkan dalam gereja pada abad itu. Ya. Dengan perjuangan-perjuangan yang hebat, sampailah dia usia 76 tahun dan meninggal dunia. Injil hari ini membahas betulnya tentang perilaku Agustinus sebelum pertobatan dengan menggunakan kata-kata Injil, celakalah, ya, celakalah. Ya. Yang ditujukan kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, juga termasuk kepada Agustinus. Kenapa? Boleh dikatakan retorikanya hebat ya, khotbah-khotbahnya menarik. Orang ternganga-nganga mendengarkan khotbahnya, tapi perilakunya alelupa. Ya, khotbahnya aleluya. Sama seperti dalam Injil katakan, seperti kuburan. Kuburan itu kan di depannya bagus, ya, macam-macam, ada ukirau, ada pokoknya di saat ditaruh bunga-bungaan, di dalamnya tulang belulang dan bau bangkai. Nah, itulah kira-kira sifat kita yang munafik, depan lain, belakang lain, dua muka. Ya. Agustinus waktu itu juga begitu, hanya menikmati dunia ini, jatuh kepada kenikmatan dunia ini, hedon. Tetapi kemudian dengan doa yang kuat dari seorang ibu, hedonistisnya sifatnya itu mulai berkurang. Dan melihat bagaimana orang-orang yang menderita lapar, yang punya penyakit, dan dia jatuh hati, maka dia mengumpulkan pemuda-pemuda untuk melaksanakan karya cinta kasih. Yang kemudian dikenal sebagai OSA. Di Indonesia ada di Papua, ya, yang berkarya di Papua, dan juga ada di Bandung. Maka pada hari ini kita belajar dari pengalaman. Dari pertobatan itu kita harus menghasilkan bunga dan buah kehidupan. Seperti Santo Agustinus yang menjadi orang kudus. Jadi boleh dikatakan grafiknya itu 180 derajat berbalik, dari kegelapan menjadi terang. Kenapa? Dia tahu bahwa hidup dalam kegelapan itu tidak enak. Tapi hidup dalam terang, itulah yang menjanjikan hidupnya bahagia. Santo Agustinus, doakanlah kami.